Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa ya dari saham-saham telekomunikasi ya. Yang pertama kita coba bahas ada saham TLKM yang dimana di perdagangan hari Kamis ini ya, TLKM ditutup melemah ya 1,27%, close di harga 3.120 untuk TLKM-nya. Kita coba cek dari rekan investor asingnya ya di saham TLKM. Ya, kalau kita lihat untuk saham TLKM, di perdagangan hari Kamis ini dia ada mencatatkan net buy ya, lumayanlah 5 miliar kalau kita lihat memang di investor asing, ada akumulasi ya. Kalau kita lihat di sini ada akumulasi secara konsisten ya lumayan besar juga, dilihat dari teknikalnya juga dari bulan April ya dia bullish. Untuk TLKM kita coba analisa lebih lanjut ya di saham TLKM. Kalau kita tarik satu garis trendline di sini, ya TLKM di area support trendline-nya ya untuk harga 3.120. Kita coba tarik juga trendline berikutnya seandainya ini kan, dijebol garis trendline-nya ini masih ada toleransi ya untuk TLKM, kita coba tarik yang dari sini ya, karena dia bergerak bullish kenceng ya. Ya jadi kesimpulannya untuk TLKM seandainya dia, menembus, trendline-nya ini, dia ada kemungkinan menguji support di 3.040 kalau kita lihat di sini. Masih ada kemungkinan dia turun ya, masih bisa turun, kita lihat stokastik juga masih menghadap ke bawah. Jadi ada kemungkinan untuk TLKM dia uji support terdekat di 3.040 sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Seperti yang kita lihat ya, di sini TLKM ada swing yang sangat panjang kalau kita lihat. Jadi, untuk TLKM dia, lagi mengejar trendline yang atas ya, di sini juga berdekatan dengan ada gap di 3.700-an. Jadi untuk sebenarnya target TLKM dia ke arah 3.700-an ya, cuman, dia lagi membentuk base, kemungkinan dia ada sedikit sideways ya sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Kita bisa pantau ya untuk saham TLKM, dia ada kemungkinan, turun dulu ya, ke area-area support-nya di sini kalau seandainya di sini terjadi rejection, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk targetnya di 3.700-an untuk TLKM. Ini ada gap dan ada garis trendline yang besar juga di sini kalau kita lihat. Tapi dia kalau gagal bertahan di 3.040, sinyal bullish-nya agak sedikit melemah ya. Untuk TLKM kita bisa tandai juga ada support terdekatnya di sini kalau seandainya gagal dia akan menuju 2.880-an ya. Semoga aja ini kuat bertahan dan melanjutkan kenaikannya kembali. Kita bisa pantau di area-area support ini ya untuk TLKM. Jangan sampai jebol karena jebol udah sinyalnya udah bullish-nya udah lemah ya untuk TLKM. Karena nanti bikin swing panjang lagi di sini, swing low panjang belum dia melanjutkan kenaikan. Kalau untuk TLKM kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham, XRL ya. Yang di mana di perdagangan hari Kamis ini dia ditutup melemah ya 1,10%, close di harga 2.700. Untuk TLKM kita bisa tandai ya untuk support terdekatnya di harga 2.580 ya, dan kita bisa tandai resistance terdekatnya di 2.860-an ya. Ya jadi ada kemungkinan ya dia masih sideways kalau yang belum punya barang, wait and see dulu ya, tunggu dia bergerak di area support terdekatnya. Kalau seandainya ada terjadi rejection kita bisa ambil untuk Excel-nya ya sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali secara jangka menengah pendeknya dia, ada bullish ya kalau kita lihat, coba kita lihat, kita tarik satu garis di sini ya. Ya ada kemungkinan untuk SCL menguji area support-nya dulu ya sebelum dia melanjutkan kenaikannya ya.
kita pantau aja di area support ini seandainya gagal, kita ada support berikutnya ya di area 2.500-an ya, jangan sampai ditembus kalau menurut saya mah di 2.500. Seandainya kalau udah ditembus dia, ada kemungkinan dia balik lagi ya downtrend di sini kalau kita lihat untuk SEL-nya ya. Kita lanjut ke saham berikutnya ada saham ERA ya, yang di mana di perdagangan hari Kamis, ERA ditutup melemah ya 1,32%, close di harga 448 ya kalau kita lihat, sempat ada double top di sini untuk, eee, ERA ya, sempat ada double top kita bisa tandai di area ini, dia membentuk double top dan valid ya, jadi tembus double topnya, valid ya ditembus, kita bisa ukur di sini untuk di sini juga ada support ya yang kita bisa tandai juga untuk support-support terdekatnya ya. Ya, jadi kalau kita analisa di sini ya, dia udah jebol support dan terjadi rejection, kalau kita lihat stokastik juga, sedikit menghadap ke bawah ya. Jadi ini kita bisa analisa status ya di area ini. Ya, seandainya dia untuk, era ini ada kemungkinan dia lanjut turun ya untuk menguji support terdekatnya di harga sekitar 434 ya. Seandainya dia dijebol, dia akan melanjutkan penurunannya kembali ya di 414. Seandainya ini kita bisa tarik nanti, ada kemungkinan dia memang cenderung arahnya turun ke bawah ya kalau kita lihat. Kita bisa tarik Fibonacci ya, swing low kalau dia ada turun. Ada kemungkinan dia menguji supportnya di Fibonacci 8-nya ya, jadi bisa, jadi ada kemungkinan besar ya dia lanjut turun ya. Kalau kita lihat trennya juga udah, cenderung bearish kalau kita lihat di sini ya kan dia, ada kemungkinan dia lanjut turun ya untuk eranya ya, untuk support yang dikejar di 3.360 ya, seandainya support 414 ini ditembus, dia ada kemungkinan masih lanjut turun ya untuk, era jaya ya. Jadi kalau menurut saya, wait and see dulu ya, jangan buru-buru masuk di sini kalau kita lihat memang, dia udah bearish ya kalau kita lihat. Kita lanjut ke saham yang berikutnya ada saham MTEL, yang di mana di perdagangan hari Kamis ini dia close di harga 570, minus melemah 2,56%. Kalau kita lihat memang secara jangka panjangnya dia dari, IPO ya, ini dia turun ya, bearish yang cukup rapih juga kalau kita lihat. Kita bisa tandai juga untuk support trendline-nya ya, ya. Kita lihat memang, makin dalam ya kalau kita lihat, kita bisa tandai ya untuk support terdekatnya di, ya sekarang dia break di area support ya 560-an, seandainya support ini ditembus dia akan melanjutkan menurunnya kembali untuk support terdekat di 515. Kita bisa pantau untuk support yang terdekatnya ya, kalau besok dia terjadi rejection, dia ada kemungkinan untuk, melanjutkan kenaikannya kembali. Kalau kita lihat memang stokastik juga masih menghadap ke bawah, jadi ada kemungkinan dia lanjut turun ya, yang untuk MTEL kalau kita lihat ada kemungkinan dia masih lanjut turun ya, kita pantau aja besok di support seandainya 560 dia tembus, dia akan lanjut turun yang lebih dalam lagi kalau kita lihat trendline di sini ya. Seram juga ya untuk MTEL. Ya kalau belum punya barang jangan buru-buru masuk di saham-saham yang begini ya. Kalau kita lihat ini dia
downtrend yang cukup kenceng juga kalau kita lihat di sini. Kita lanjut ke saham TPIG, yang di mana di perdagangan hari Kamis ini ditutup menguat ya, menguat tipis 0,28%, close di harga 1.765. Kalau kita lihat, TPIG dia break di area-area support, yang di mana support ini sebenarnya support yang, krusial ya, kalau seandainya ditembus dia akan lanjut turun ya. Ada support berikutnya yang cukup jauh juga, di sini kalau kita lihat di area 1.350-an ya untuk support terjauhnya. Kita bisa tarik Fibonacci ya, kalau kita lihat memang dia sahamnya bearish, secara jangka menengahnya, kita bisa tandai, kan di sini. Kalau support support 1.765 ini ditembus, ada kemungkinan dia mengejar 1.600-an sebelum dia lanjut kembali ya ke 1.365 untuk TPIG. Jangan buru-buru masuk ya di saham-saham yang begini, kalau menurut saya, tapi disclaimer analisa kembali untuk saham-saham dari sektor telekomunikasinya. Cukup sekian ya di video kali ini, saya investor ngapak, salam cuan.